GBI Immanuel, tempat aku bertumbuh dalam iman yang teguh. 5 tahun sudah berlalu, tetap setia melayani jiwa-jiwa. Percayalah, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Hari ini Bapak Ibu menerima ungkapan kasih sayang selamat ulang tahun. Terima kasih buat pelayanannya selama 5 tahun. Suka duka kita boleh lewati bersama, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan bekerja, Roh Kudus menguatkan dan menghibur kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ajaib kau Tuhan, come on. Agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, sorakan nama Yesus. Yesus, kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagi kami, Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua melompat bagi nama Tuhan, come on. 1, 2, 3, ya. Ajaib kau Tuhan, come on. Agung dan perkasa, katakan kau sumber, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, ajaib. Oh, oh, oh. Yesus, Yesus, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Angkat tangan bagi nama Tuhan, katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan apa? Raja keagungan. Katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, imanku. Untuk apa? Melakukan perkara yang hebat bersama. Katakan, ku pasti menang, ku pasti tinggikan nama Yesus. Gimana? Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak, oh, oh.
puja keagungan mengiring masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. hanya satu kerinduanku, seperti Bapakku sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari saudara, di hari yang spesial, di hari ulang tahun gereja yang kelima, mari kita bersyukur dari hati yang paling dalam. Ambil waktu sejenak pribadi lepas pribadi, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi gereja-Mu. Kami semua di sini, bagian gereja ini bersyukur. Berterima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan sepanjang 5 tahun. Tuhan menuntun kami dengan firman-Mu seperti tiang api dan tiang awan. Firman yang menuntun kami, firman yang menjaga, melindungi kami. Tuhan, firman yang menerangi hati kami, pikiran kami. Dan terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk perlindungan, untuk pertolongan Tuhan bagi kami gereja-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama datang mengucap syukur, beribadah kepadamu. Kami mengingat akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Aba. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami sebentar mau dengar pesan firman-Mu yang terus menuntun kehidupan kami, yang terus mengajari kami jalan-jalan-Mu, sehingga hidup kami punya tujuan. Hidup kami tidak sia-sia, hidup kami tidak membingungkan, tapi kami punya tujuan yang membuat hidup kami jelas, berarti, berguna. Hidup kami bergairah bersama Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu ya Abah. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kita kumpul lagi di minggu kedua bulan April tanggal 10. Kita bersyukur pagi ini kita merayakan juga ulang tahun gereja GBI Immanuel yang kelima. Tanggal 9 April 2017 gereja ini memulai ibadah yang perdana. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita ada dan jemaat boleh terus bertambah dan kita boleh terus merasakan kebaikan Tuhan bagi gerejanya, yaitu kita semua. Kita ini gereja Tuhan, amin. Saya ingin mengajarkan pelajaran yang kedua. Minggu lalu saya menyampaikan
sharing firman tentang tujuan hidup manusia yang pertama. Saya sedikit flashback, kalau saudara ingat, mengapa kita harus belajar, mengerti dan tahu apa tujuan hidup kita sebagai manusia. Apa maksud Tuhan, apa tujuan Tuhan menciptakan dan menempatkan kita ada di dunia ini. Untuk apa Tuhan taruh kita di kota Batam. Untuk apa kita hidup, itu penting kita ketahui. Supaya waktu kita mengetahui tujuan hidup kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita bisa mengarahkan hidup kita kepada tujuan tersebut. Dan kita bisa bergerak kepada tujuan itu. Dan semakin lama kita bergerak mendekati tujuan, semakin kita bergairah. Sama seperti kalau kita berangkat misalnya dari Jakarta ke Bali, kita tahu tujuannya ke Bali. Kita tahu waktunya 20 jam misalnya. Makin lama kita berjalan, memang makin capek saudara. 1 jam, 2 jam kita lewat ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Makin panjang perjalanan, tapi makin lama makin bergairah. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah mau sampai ke tempat tujuan Bali. Tapi kalau kita nggak tahu mau kemana, diajak jalan-jalan muter-muter 2 jam di Jakarta, kita udah mulai bilang gini, mau kemana? Nggak, jalan-jalan aja. Mau kemana? Sopirnya nggak bilang. Kita mulai bingung. Kemudian sudah 3 jam, 4 jam kita tanya mau kemana? Ikut aja jalan-jalan. Mulai nggak betah. Sudah 6 jam, 8 jam ditanya lagi mau kemana? Nggak tahu. Pasti saudara minta turun. Minta pulang. Amin? Kenapa? Karena nggak punya tujuan. Tapi kalau sopirnya bilang kita mau ke Bali, perlu waktu 20 jam, saudara pasti bilang begini, lanjut. Makin lama, makin semangat. Demikian hidup kita saudara. Kalau hidup nggak pernah punya tujuan, kalau hidup nggak tahu tujuannya apa, untuk apa kita hidup, untuk apa kita ada di dunia ini, maka saudara, hidup kita menjadi hidup yang paling menyedihkan. Hidup yang paling membosankan saudara. Seperti yang minggu lalu saya ajarkan, ternyata yang paling menyedihkan itu bukan kematian. Ternyata yang paling menyedihkan itu ketika kita hidup tanpa tujuan. Tapi kebalikannya, waktu kita tahu tujuan hidup kita, wow, luar biasa. Hidup ini bergairah, walaupun banyak pergumulan. Karena kita tahu, makin lama kita makin mendekati. Dan kita semakin semangat, seperti Paulus berkata, dalam firman Tuhan, di Efesus pasal 3. Dia bilang, aku melupakan apa yang di belakangku. Di belakangku, masa lalunya dia lupakan. Dan aku mengarahkan hidupku kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Yaitu panggilan surgawi itu. Paulus, dia tahu waktu dia menjadi Saulus, orang berdosa yang menganiaya umat percaya. Waktu dia dipanggil Tuhan dan dirubah menjadi Paulus. Dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu kemana dia harus melangkah. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu dia katakan, aku mengarahkan hidupku kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari, artinya dia bersemangat untuk masuk kepada panggilan, yaitu panggilan surgawi. Dan biar hari ini, saudara yang mendengar firman, itu memiliki semangat, gairah, seperti Paulus. Kita melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan hidup kita ke depan. Untuk masuk kepada panggilan itu. Yaitu waktu Tuhan panggil kita, waktu kita ketemu Tuhan, kita masuk surga. Amin. Tidak ada di dunia ini yang dapat menyamai dengan apa yang akan kita dapatkan di surga. Karena itu pentingnya kita untuk mengetahui tujuan hidup kita. Di minggu pertama tujuan hidup kita seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10, yaitu kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya, artinya melakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Perbuatan baik apa? 1, melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Yang kedua, yaitu menolong orang-orang yang susah. Mengunjungi anak-anak yatim dan janda-janda. Jandanya sekali lagi bukan janda muda, bukan janda kaya, bukan janda seksi. Tapi janda-janda memang membutuhkan pertolongan. 2 hal, kita jadi berkat melakukan perbuatan baik. Nah hari ini, kita lanjut pelajaran yang kedua. Nanti di minggu terakhir, saya lanjut pelajaran yang ketiga. Tujuan hidup manusia yang terutama.
Yang paling tinggi ya. Jadi ada 1, 2 dan yang paling tinggi nanti minggu keempat. Karena minggu depan pasca ada Pak Timur dan Pak Sanggam yang akan menyampaikan sharing firman. Nah, hari ini tujuan hidup manusia bagian kedua yaitu untuk menghasilkan buah. Katakan menghasilkan buah. Menghasilkan buah menjadi berkat bagi sesama manusia. Nah, semoga saudara mengerti tujuan hidup ini dan kita bisa membaktikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan visi gereja kita. Ini gereja kita ini saya dapat visi dari Tuhan di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau sangat banyak. Aku akan menjadikan engkau berkat, kata Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh keturunanmu, semua bangsa di dunia akan mendapat berkat. Itu janji Tuhan buat gereja ini. Jadi saudara ada di sini, saudara harus masuk dalam visi gereja. Jadi berkat. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara, saya percaya ada hal-hal yang Tuhan taruh di hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti saya bilang kemarin, kalau saudara punya banyak uang, saudara memberkati dengan uang. Kalau saudara nggak punya uang, saudara memberkati dengan doa, dengan tenaga, dengan perhatian. Segala sesuatu Tuhan taruhkan di hidup saudara. Saudara diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Katakan amin. Nah, saudara kita diciptakan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah. Katakan, aku ada untuk memberi buah. Ayo tangannya angkat. Tangan kanan. Pegang tangan kanannya, semangat, bilang begini. Aku ada di dunia ini untuk menghasilkan buah. Memberkati banyak orang. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Saudara ada di dunia bukan ditujukan tujuan utamanya bukan jadi orang kaya, bukan. Tuhan tidak ciptakan saudara dengan tujuan utama jadi orang kaya, enggak. Tuhan tidak ciptakan saudara, taruh saudara di Batam, di bumi ini untuk jadi pejabat tinggi. Enggak, saudara, bukan. Saudara diciptakan Tuhan ada di dunia ini bukan jadi orang hebat, orang pintar, bukan. Saudara ditempatkan di dunia ini seperti yang firman yang diajarkan minggu lalu, untuk lakukan perbuatan baik. Yang kedua, untuk memberi buah, jadi berkat. Tadi lagunya bagus sekali Pak Abed. Yaitu untuk menjadi seperti Kristus. Nanti pas dengan apa yang kita belajar hari ini. Untuk memberi buah. Menjadi seperti Kristus, saudara. Memberkati banyak orang. Banyak orang ingin jadi kaya, hebat, dengan caranya sendiri. Gagal. Untuk jadi kaya, berhasil, sukses, memang ada bagian kita. Tapi serahkan juga itu sama Tuhan. Tuhan yang menjadikan kaya. Bukan kita, saudara. Bagian kita kerja aja. Jadi, saudara, bagian kita lakukan firman-Nya. Nah, saudara, Yohanes 15 ayat 16. Yuk, baca sama-sama ada di sini. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini dasar firman hari ini. Kita disuruh menghasilkan buah, memberikan buah kepada banyak orang menjadi berkat. Hidup ini tujuan utamanya. Yang pertama, lakukan perbuatan baik, melayani Tuhan dan sesama. Yang kedua yaitu menghasilkan buah supaya memberkati banyak orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menghasilkan buah dari kehidupan kita, ada buah, nanti kita belajar buahnya apa. Saudara sering dengar, hari ini diulangi lagi. Ketika kita menghasilkan buah dari kehidupan kita, saudara, tentu atau otomatis hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Saya kasih lihat ada buah mangga, buah jeruk ya, itu buah leci, saudara. Buah itu kalau kita lihat saja seperti itu menarik ya. Wah, kepingin makan, saudara. Lihat warna kuning, merah, hijau, menarik sekali, saudara. Nah, kita pasti suka buah. Saya percaya di sini rata-rata hampir semua suka buah. Dan kita tahu buah itu kita butuhkan.
sumber vitamin C, vitamin A, vitamin D, dan sebagainya. Kita suka buah, bahkan kita harus makan buah setiap hari. Sini semua suka buah. Nah, seperti itulah kehidupan kita atau hidup kita kalau kita ini menghasilkan buah dari hidup kita. Orang lihat aja orang senang, saudara. Wow, hidupnya berbuah. Orang lihat kita senang. Orang ingin dekat sama kita. Orang ingin berteman sama kita. Karena mereka bisa menikmati buah dari hidup kita. Karena itu hidup kita harus berbuah, saudara. Amin. Ya, hidup kita harus berbuah. Ketika hidup kita berbuah, hidup kita itu menarik orang yang melihat. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang lihat kita, orang berkata, wow, aku senang sekali lihat suami istri itu. Akur sekali. Rukun, lihat anak-anaknya baik. Aku senang sekali. Aku ingin belajar gimana caranya bangun keluarga. Aku senang lihat dia. Dalam masa-masa yang susah, kok dia bisa selalu kuat melayani Tuhan? Kok dia semangat? Kok dia nggak pernah cemberut? Aku senang lihat dia. Aku mau dekat dia supaya bisa transfer spirit. Aku juga bisa kuat kayak dia. Oh, kalau kita berbuah hidup kita, saudara, maka hidup kita itu kelihatan sangat menyenangkan dan orang mau dekat dan kita memberkati banyak orang dengan buah-buah yang kita hasilkan dari hidup kita. Hidup kita bermanfaat, hidup kita jadi berkat, saudara. Katakan amin. Tetapi kalau hidup kita sebagai orang Kristen tidak berbuah, nah ini yang namanya, maaf, saya kasih istilah baru, Kristen gak berguna. Ya, KTB, Kristen tidak berguna. Status Kristen itu harusnya identik dengan memberkati. Status kita sebagai orang percaya itu harusnya identik dengan memberkati, berbuah, saudara. Orang Kristen harus berbuah. Kalau orang Kristen tidak berbuah, saya kasih nama, Kristen tidak berguna. Kristen yang tidak ada manfaatnya, dan bukan itu yang Tuhan mau. Hidup kita, waktu kita kenal Tuhan, kita harus berbuah. Katakan amin. Makanya firman Tuhan ini berkata, bukan kamu yang memilih aku. Artinya apa? Bahwa otoritas, rencana, kehendak itu ada pada Tuhan. Dia memilih kita untuk percaya kepada Dia. Kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dia panggil, Dia pilih kita dan beri anugerah keselamatan. Itu Tuhan yang pilih, bukan kita. Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ya, Tuhan pilih kita. Nah, setelah Dia pilih, jadi ayat ini mengandung 4 hal, saudara. Ya. Setelah Dia pilih, nah kita mau belajar 4 hal ini di ayat yang ini, ya. Ini, yang ini. Ada 4 hal. Sudah bisa baca? Setelah Dia pilih, lalu Tuhan menetapkan 4 hal. Yang pertama, Tuhan menetapkan, kata Tuhan begini, dan aku telah menetapkan kamu. Itu poin pertama, ada 4 poin. Artinya apa? Bahwa ini adalah ketetapan Tuhan. Dan ketetapan Tuhan itu adalah sesuatu perintah yang harus dilakukan, perintah yang harus ditaati, perintah yang harus dilaksanakan. Dan jika tidak dilaksanakan, ada konsekuensi atau akibatnya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berbuah. Apa perintahnya? Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan? Tuhan berkata, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Itu perintahnya. Kata Tuhan, aku sudah menetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Itu perintah, itu ketetapan Tuhan. Sehingga sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus berbuah. Sekali lagi bilang amin. Pak, kalau saya tidak berbuah, apa akibatnya? Tuhan tuliskan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Mengapa Tuhan berkata tidak tinggal dalam aku? Karena kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal dalam Tuhan.
Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuah. Dan orang yang tidak berbuah, kata Tuhan, dia akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Karena tidak ada gunanya. Ranting yang tidak berbuah, tidak ada gunanya, dipotong, ambil, buang. Ngabisin support makanan dari akar, gak ada guna. Makanya jangan jadi Kristen tidak berguna. Matius 3 ayat 10, firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu konsekuensi. Dua ayat yang saling mendukung satu dengan yang lain, yang mengajari, mengingatkan, memperingatkan kita pagi ini. Kalau hidup kita sebagai orang Kristen tidak berbuah, maka Tuhan akan potong. Tuhan akan tebang. Kumpulin, campakkan ke dalam api, karena tidak berguna. Jadi di ulang tahun ini, memasuki hari-hari ke depan, mari introspeksi, buah apa yang sudah saya hasilkan dari hidup saya untuk memberkati orang lain. Kalau saudara berkati anak istri itu bagus, tapi tidak boleh sampai di situ saja. Kita harus memberkati orang lain, saudara. Amin. Pak, saya sayang istri, sayang anak. Bagus. Saya beliin anak saya mobil, beliin HP, beliin istri ini dan itu. Bagus. Bagaimana dengan orang lain? Sudah belum nolong orang lain? Karena jadi saksi Tuhan, kata Tuhan, itu harus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal di ayat ini yang Tuhan tetapkan. Pertama, ini sudah ketetapan yang harus lakukan. Kedua, ketetapannya adalah kita harus pergi dan menghasilkan buah. Pergi, kata Tuhan, dan hasilkanlah buah. Artinya kita harus bergerak, kita harus melangkah, kita harus bertindak, saudara. Kita harus berusaha untuk menghasilkan buah dari hidup kita. Sehingga dengan demikian kita menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Saya selalu mengingat ini, betapa baik Tuhan menyelamatkan saya, memberi saya kesempatan untuk bertobat. Hampir mati dulu overdosis 2 kali karena narkoba. Tapi Tuhan berikan kesempatan hidup, dan hidup yang saya terima, saya mau pakai untuk berbuah. Saya melayani Tuhan, saya melayani jiwa-jiwa, saya melayani gereja Tuhan. Dan saya bersuka cita untuk itu, karena saya tahu upahnya besar di sorga. Amin. Dasarnya itu 1 Korintus 15:58. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu, semua jerih lelahmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Jadi kalau kita ini berjerih lelah, berusaha, melangkah, bergiat untuk menghasilkan buah, itu tidak pernah sia-sia. Kita menabur uang, menabur tenaga, kita hidup kudus, tidak pernah sia-sia, saudara. Ada upah yang besar di surga, katakan amin. Lihat, Tuhan gak cuma suruh kita berbuah. Yang ketiga Tuhan katakan, buah yang dihasilkan itu harus tetap. Karena itu pergilah dan hasilkanlah buah, dan buahnya tetap, kata Tuhan. Dan buahnya tetap, artinya apa? Selalu berbuah. Berbuah, makin lama makin banyak, makin lebat. Bukan minggu ini berbuah, bulan depan enggak. Bulan ini berbuah, musim-musiman, 2 bulan lagi enggak, tapi hidup kita harus selalu berbuah. Dan saya percaya, hidup orang Kristen yang nempel sama Tuhan. Nempel, katakan nempel. Coba tangannya, kasih tahu kiri kanan, nempel bro, nempel, bilang gitu. Mam, nempel mam, bilang, dad, nempel. Ya, orang Kristen yang hidupnya nempel sama Tuhan, pasti berbuah. Selalu berbuah. Makin lama makin lebat. Seperti Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami masa kering, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, senantiasa menghasilkan buah. Tidak pernah ada masa kering, saudara.
Kenapa? Karena nempel sama Tuhan. Amin. Buahnya itu tetap, saudara. Itu yang menjadi ketetapan Tuhan. Hidupmu harus berbuah. Jangan sebentar melayani Tuhan, sebentar enggak, sebentar cinta Tuhan, sebentar enggak, sebentar semangat melayani Tuhan, sebentar enggak, sebentar menggebu-gebu, sebentar enggak, kayak soda. Enggak mau, Tuhan enggak mau seperti itu. Harus selalu melayani Tuhan, harus selalu bergairah ikut Tuhan, harus selalu taat sama Tuhan, harus selalu setia sama Tuhan. Katakan amin. Tapi Pak, saudara ikut Tuhan jangan ikut mut-mutan, saudara. Dunia ini dengan segala problemnya selalu berusaha menghalangi kita untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Dunia ini dengan segala persoalannya selalu berusaha untuk menghalangi kita melayani Tuhan. Camkan ngomong saya baik-baik. Dunia ini dengan segala pergumulannya selalu berusaha menarik kita jauh dari Tuhan. Tapi kita harus punya ketetapan, aku mau taat sama Tuhan karena ini perintah Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena itulah aku ada di dunia, itu untuk melayani Tuhan sepanjang umur hidupku. Untuk mentaati Tuhan, tidak ada pakai tapi. Itu yang Tuhan cari dari orang Kristen yang berkualitas. Bukan Kristen yang biasa-biasa, yang gampang diombang-ambingkan keadaan dunia ini, yang gampang diombang-ambingkan dengan pergumulan dunia ini. Bukan. Tuhan mau saudara hebat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan mau saudara berkemenangan di dalam Tuhan, berbuah, semakin lama semakin lebat, semakin bergumul, semakin cinta Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Semakin bergumul, semakin semangat ikut Tuhan, semakin semangat melayani. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jangan mau ditarik dengan persoalan, dengan masalah jauh dari Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah engkau mendapat kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan engkau mendapat pengharapan. Di dalam Tuhan engkau mendapat pengurapan. Dalam Tuhan hatimu diterangi. Dan engkau akan memperoleh kemenangan atas setiap persoalan hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, lihat yang terakhir. Ini janji Tuhan. Tuhan bilang, 4 hal ya. 4 hal dalam ayat itu. Poin yang keempat ini bagus. Tuhan bilang, dan jikalau kita lakukan semua itu dengan sungguh-sungguh, kita berbuah yang lebat, maka Tuhan memberikan kita janji bahwa apa yang kita minta atau kita doakan akan dijawab atau diberikan oleh Tuhan. Ayatnya berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Waktu kita berbuah, saudara, waktu hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, waktu kita taat melakukan perintah dengan sungguh-sungguh, waktu kita tunjukkan sama Tuhan, nih Tuhan, hidupku ini berbuah loh seperti yang Tuhan mau, maka kata Tuhan, Tuhan janji loh. Dan kita tahu kalau Tuhan janji, dia nggak pernah berdusta. Kalau Tuhan janji, dia nggak pernah bohong, dia nggak pernah lupa, dia nggak pernah lalai, dia pasti genapi. Tuhan bilang, supaya apa yang kamu minta kepadaku, aku berikan kepadamu. Kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Apa yang kita minta diberikan. Apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Hari ini menjadi hari di mana kita mengintrospeksi bagaimana hidupku selama ini. Dimulai introspeksi dari depan boleh, dari belakang boleh. Dari depan artinya, aku ini udah berbuah belum ya? Kalau aku berbuah, hidupku, doaku pasti dijawab. Kalau introspeksi dari belakang, boleh juga. Gimana ya doaku selama ini ya? Aku udah doain 10 hal, sekian lama, kok nggak dijawab ya? Oh berarti aku belum berbuah, aku nggak taat sama Tuhan. Saya bersyukur, saya juga punya banyak pergumulan sama seperti saudara. Karena setiap manusia itu hidupnya pasti punya pergumulan. Amin. Pasti, tidak ada manusia yang nggak punya masalah. Tapi saya bersyukur, satu-satu doa saya dijawab. Karena jujur saya selalu berusaha untuk menghasilkan buah dari hidup saya. Saya berusaha, Tuhan apa yang harus saya kerjakan sebagai orang percaya. Sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya kerjain, saudara. Saya orang yang ngotot. Saya kerjain. Dan satu persatu Tuhan jawab doa saya. Itu menjadi introspeksi, mau dari depan atau belakang. Nah hari ini coba lihat hidupmu.
Doamu dijawab nggak? Engkau tahan nggak sama Tuhan? Engkau berbuah nggak? Atau engkau cuma mikirin hidupmu sendiri aja? Gimana kaya, gimana berhasil, gimana dapat pangkat tinggi, gimana punya rumah besar, tabungan banyak. Atau kau juga memikirkan gereja Tuhan, memikirkan orang lain, saudaramu, teman-temanmu yang membutuhkan. Karena Tuhan ciptakan engkau bukan cuma untuk hidupmu sendiri atau keluargamu, tapi Tuhan ciptakan engkau ada untuk jadi berkat bagi banyak orang melalui buah yang kau hasilkan. Yang ngerti bilang amin. Haleluya. Lanjut ya. Nah saudara, ada 3 buah yang kita harus hasilkan dari hidup kita. Kita sering dengar ini. Saya ulangi lagi supaya ngerti saudara. Seperti firman Tuhan dalam Ulangan 6. Ajarkan berulang-ulang, ajarkan berulang-ulang. Nah hari ini diulangi lagi. Nggak tahu berapa kali saudara udah dengar. Buah pertama dari hidup kita yang harus kita hasilkan yaitu buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hidup kita ini, ketika kita terima Yesus, dosa kita diampuni, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Ini masa lalu kita banyak dosa saudara, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ini masa lalu. Kita terima Yesus, dikuduskan, dibenarkan, diputuskan dengan kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Kita ada di tempat yang baru. Tapi kita nggak cuma berhenti dari sampai di sini, di tempat yang baru ini saudara. Karena di sini kita baru dibenarkan saja, dikuduskan. Tuhan mau kita melangkah masuk kepada hidup yang menghasilkan buah. Kalau dulu dosa kita, saudara, banyak dosanya. Saya catat seperti ini. Kalau dulu suka berzina, suka selingkuh. Kalau dulu suka judi, suka nipu, suka marah, suka dendam, suka kepahitan, pelit, egois. Apalagi ini banyak sekali dosa ya. Cuma mikirin diri sendiri, sombong, malas. Ya banyaklah, kalau mau disebut juga sampai sore saudara. Tapi waktu kita terima Yesus, diputuskan dari segala sesuatu. Kita harus berbuah, hasilkan buah-buah yang Tuhan katakan, hasilkan buah yang sesuai pertobatan. Waktu kita diputuskan di sini, itu artinya kita bertobat. Aku bertobat Tuhan, aku tinggalkan masa lalu hidupku yang banyak dosa, pelit, malas, suka berzina, sombong, egois, mikirin diri sendiri. Aku bertobat, aku tinggalkan semuanya. Lalu aku mau menghasilkan buah dari pertobatanku ini ke depan, yaitu kebalikan dari yang lalu. Kalau dulu suka berzina, sekarang setia sama pasangannya. Kalau dulu suka judi, sekarang nggak judi lagi. Dulu suka mabok, narkoba, sekarang nggak, hidupnya benar. Dulu egois, mau menang sendiri, sekarang mau ngalah. Dulu cuma mikirin diri sendiri, sekarang nggak mikirin orang lain. Dulu pelit, sekarang murah hati. Itu yang Tuhan mau saudara. Buah dari pertobatan. Bukan hanya bertobat, tinggalin lalu nggak lakukan apa-apa. Itu namanya Kristen tak berguna. Yang saya ngomong tadi, kita harus menghasilkan buah pertobatan itu saudara. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika orang lihat kita, berubah ya. Dulu pelit, sekarang kok murah hati. Dulu gak pernah senyum, sekarang ramah. Dulu suka marah, sekarang enggak. Orangnya lembut sekarang. Itu yang orang mau lihat dan Tuhan juga mau lihat dari kita. Amin. Amin, saudara. Itulah buah dari pertobatan itu, saudara. Nah, bertobat itu artinya sadar dan menyesal akan dosa. Ini dosa yang segudang, yang jahat, yang jelek. Kita sadar itu jahat, aku tinggalkan. Aku menyesal, aku bertobat. Itu artinya tuh. Aku sadar, aku menyesal dulu hidupnya begitu. Aku mau hidup baru sesuai dengan pertobatan. Nah, saudara, hidup bertobat itu, ini hidup kelam ya, jahat. Pindah ke sini, hidup kudus. Kudus itu bahasa Ibrani-nya kados, yaitu dipisahkan atau terpisahkan, tidak tercampur dengan yang lain. Jadi bertobat itu kita dipisahkan dari hidup yang lama. Kita meninggalkan hidup yang lama.
Kita tidak campur lagi dengan yang lama. Kita hidup baru. Hidupnya berbuah, katakan berbuah. Ya, hidupnya berbuah. Dari pelit jadi murah hati. Pemarah, peramah, ramah. Saudara, kasar, sekarang lemah lembut. Gak setia, sekarang setia. Dulu gak sabar, sekarang sabar. Nah, hidup kita mulai jadi berkat. Ada buah-buah pertobatan. Dan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Terutama keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara. Kemudian gereja, kemudian masyarakat. Bisa menikmati buah pertobatan kita. Karena itu hasilkan buah pertobatan itu, saudara. Sebagai buah yang pertama dari hidup kita. Hasilkan buah pertobatan. Amin. Ya, belajar saudara. Belajar. Saya dulu suka ngamuk. Pelan-pelan belajar. Tahan diri. Dan itu jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghasilkan buah pertobatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang begini. Bertobat itu tidak hanya dari dosa-dosa yang kelihatannya besar. Pak, dulu saya suka berzina, Pak. Saya suka berjudi, suka mabok. Sekarang saya enggak lakukan lagi. Kata sang suami dengan begitu bangganya. Bagus, dulu suka judi, karena enggak judi. Suka zina, enggak zina lagi. Suka mabok, enggak mabok lagi. Itu kelihatan seperti dosa besar. Tapi dengar, hai suami-suami. Firman Tuhan bilang begini. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 31. Hidup suami istri. Tuhan bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Suami kalau bilang dia bertobat, dia harus sayang sama istrinya. Dia harus mengasihi istrinya tanpa syarat. Tapi Pak, cerewetnya minta ampun Pak. Keras hatinya Pak, bawelnya Pak, suka ngamuk, suka ngelawan. Kalau dia marah Pak, aku dicubitin, muter cubitnya Pak. Gimana mau sayang Pak? Kalau marah keluarlah kebun binatangnya Pak. Memang aku salah, keluar kebun binatangnya, caci makinya Pak. Gimana aku mau sayang? Saya mau bilang begini, hai suami-suami, dengar. Kalau engkau katakan engkau bertobat, engkau harus mengasihi istrimu. Tanpa syarat. Walaupun masih ada kekurangan istrimu. Yang mengerti bilang amin. Ya. Itu buah artinya. Kau mengasihi istrimu. Sebaliknya istri-istri, Pak, aku kan gak zina Pak. Aku kan gak begini-begitu. Iya betul. Tapi istri-istri, Tuhan bilang di Efesus 5 ayat 22 juga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk itu artinya dia menghormati suaminya. Dia menghargai suaminya tanpa syarat. Tapi Pak, suamiku itu bengal Pak, keras hati, bandel, dikasih tahu nggak mau Pak. Dia banyak kekurangan, ini, sederetlah disebut kekurangannya. Gimana aku mau tunduk, mau hormat? Saudara, firman Tuhan itu, dengar baik. Firman Tuhan itu diberikan sebagai perintah dan tidak ada alasan satupun yang membenarkan kita untuk melanggar firman Tuhan. Saya ulangin, firman Tuhan diberikan kepada kita sebagai satu perintah dan tidak ada satupun alasan yang membenarkan kita untuk tidak taat, untuk tidak melakukannya. Tapi Pak, dia begini, tapi enggak, harus lakukan. Waktu engkau lakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan berkata, apapun yang kau minta akan diberikan Bapa kepadamu. Karena kita taat. Saya kesaksian dikit ya. Saya bersyukur punya istri seperti Ibu Dewi. Sering saya sampaikan. Bersyukur sekali. Saya enggak sombong, tapi saya bersyukur bermegah dalam Tuhan. Waktu saya nakal-nakalnya, saya menikah 95. Tahun 95, Desember. Januari saya ke Jakarta, saya kena narkoba, saudara. 1 tahun lebih saya kena narkoba, 1 tahun 3 bulan. Tiap saya pergi keluar, Bu Dewi itu, dia pasti gak setuju, gak suka.
Tapi tidak ada satu kata yang jahat keluar dari mulutnya. Kalau saya bilang, Mam, Mi, aku keluar ya, bohong-bohong. Saya keluar, dia diam. Saya pulang jam 2, saya pulang jam 4, pernah enggak pulang. Harusnya istri marah kan, kamu bajingan, kamu jahat. Enggak, mulutnya enggak pernah satu kali pun keluarkan kata-kata yang menghujat, memaki saya. Enggak, dia diam. Dia cerita sama saya apa yang dia lakukan. Saya pergi malam, dia doa sama Tuhan, dia nangis sama Tuhan. Dia tidak setuju dengan perbuatan saya, dia ngadu sama Tuhan. Dan Tuhan sayang dia. Apa yang dia doakan, dijawab Tuhan. Lebih dari yang dia harapkan. Mungkin waktu itu dia cuma berdoa, Tuhan, bikin hati suamiku gak suka keluar lagi. Bikin suamiku itu bertobat, gak keluar malam, gak mabuk, gak judi, gak zina lagi. Tapi Tuhan kasih lebih dari yang dia doakan. Seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa dia Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita bisa doakan dan harapkan. Tuhan jadikan saya nggak cuma bertobat, Tuhan buat saya jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Istri itu harus tunduk sama suaminya. Tidak ada tapi. Mungkin suamimu belum layak dihormati, belum layak untuk engkau taati, maksudnya dalam hal-hal yang benar ya. Tapi Tuhan bilang, tunduk, hormat, hargai. Jangan kau caci maki karena kekurangannya. Suami juga, istrimu sayangi dengan segala kekurangannya. Sayangi dia. Maka dia akan berubah menjadi perempuan yang membanggakan hidupmu. Amin. Nah, oke, lanjut ya. Jadi bertobat itu tidak cuma dari dosa-dosa yang besar, tapi dari sikap kita terhadap pasangan, terhadap anak orang lain. Itu juga harus kita lakukan sebagai buah pertobatan kita. Amin. Nah, mari kita lanjutkan. Setelah buah pertobatan, ini step-stepnya ada, saudara. Ini masa lalu, kita bertobat, lalu kita melangkah menghasilkan buah pertobatan. Kita tidak lagi hidup jahat, tidak lagi hidup dalam dosa, kita menghasilkan buah pertobatan. Setelah kita menghasilkan buah pertobatan, melangkah kepada next step. Kita mengerti kebenaran, kita langkah lagi, kita menghasilkan buah roh. Katakan buah roh. Ada 9 buah roh, saudara. Ada 9 buah roh, seperti dalam Galatia 5 ayat 22-23. Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Setelah kita tidak lakukan lagi dosa, kita masuk kepada step selanjutnya. Hidup kita menghasilkan buah roh. Kasih, sukacita, damai. Kemana kita pergi, kasih itu mengalir. Kemana kita pergi, kita membuat orang-orang bersukacita. Di mana kita berada, kita menebarkan, mengalirkan juga damai. Kita sabar, kita memberikan kemurahan, kebaikan, kita menunjukkan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Beberapa bulan lalu, Bu Dewi sudah khotbah tentang kelemah lembutan. Pria yang lemah lembut, itu bukan pria yang gemulai-gemulai, yang seperti cewek, bukan. Pria yang lemah lembut, gentleman kata Bu Dewi, adalah pria yang tahu kapan dia harus menegur, kapan dia harus memberitahukan sesuatu, kapan menasehati. Dia tahu, saudara. Nah, saudara, hasilkan buah-buah roh ini dari hidup kita. Sebagai hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Sebagai hasil keintiman. Orang yang bertobat, saudara. Orang yang meninggalkan masa lalunya. Dia tidak cuma diam sebagai orang yang baru dibenarkan. Tapi dia melangkah untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia berjuang, dia memberikan korban, waktu, tenaga, pikiran. Dia punya kerinduan untuk melekat dengan Tuhan. Dia punya kerinduan, gairah untuk intim sama Tuhan. Karena dia tahu dia butuh Tuhan. Kalau engkau bilang, aku bertobat meninggalkan masa lalu, aku ikut Tuhan, tapi engkau nggak punya kerinduan doa sama Tuhan, engkau Kristen-Kristenan. Kristen tak berguna, Kristen KTP. Kenapa? Orang Kristen pasti dia pingin bersekutu sama Tuhan.
Orang Kristen pasti suka berdoa. Orang Kristen pasti suka baca firman, saudara. Tapi kalau hidupmu gak suka doa, gak suka bersekutu, gak suka baca firman, engkau harus tanya sama dirimu sendiri, bener gak aku nih Kristen? Bener gak aku nih sudah hidup di dalam pertobatan? Tanyain saudara. Jangan sampai nanti waktu Tuhan jemput kita, waktu kita meninggal, kita tidak layak masuk surga. Tuhan bilang gini, ih ngapain kesini? Ya Tuhan, mau masuk surga. Ngapain ke surga? Biar bisa dekat sama Tuhan. Loh, kemarin waktu di dunia, gak ada tuh pingin dekat. Gak ada pingin ngobrol sama aku, kata Tuhan. Saudara gimana kalau ketemu Tuhan kayak gitu? Sementara saudara hidup di dunia, saudara gak pernah baca firman, ada juga terpaksa, gak suka doa, kalau ada suka doa juga karena disuruh Pak Ferry dengan konsekuensinya. Saudara gak ada Tuhan, gak ada gairah. Lalu ketika masuk surga, Tuhan bilang, kemarin gak suka tuh doa, kemarin gak suka baca firman, kok sekarang suka baca, mau masuk surga, mau deket-deket sama aku, kata Tuhan. Malu kan? Malu kan? Jangan sampai seperti itu ya. Amin. Ya. Kita tuh sebagai orang Kristen tunjukkan Tuhan Yesus itu prioritas hidupku. Aku mengagumi, aku mengasihi Dia, aku merindukan Dia, aku ingin selalu dekat dengannya, aku ingin berikan yang terbaik, aku ingin bersekutu dengan Dia. Itu baru orang Kristen benar, saudara. Amin. Ketika hidup kita menghasilkan buah roh, pasti semua diberkati. Yang 9 tadi. Dimanapun kita berada, seperti kita menghasilkan buah pertobatan, kita menghasilkan buah roh, dimanapun kita berada, kita memberkati banyak orang. Karena orang bisa merasakan, ih dia penuh kasih ya. Dia penuh dengan sukacita. Kalau aku dekat sama dia, hatiku senang. Kalau aku dekat sama dia, aku gak khawatir, aku damai. Kalau aku dekat sama dia, aku ngalamin loh kebaikannya. Aku lihat dia lemah lembut, orangnya sabar. Kita dicari orang, ditelepon, kumpul yuk, ketemu yuk, ngobrol yuk, pergi bareng yuk. Hidup kita tuh harus menghasilkan buah roh seperti itu, saudara. Amin. Dan waktu orang alami buah roh dari yang kita hasilkan dari hidup kita, orang tahu, ini orang Kristen, ada Yesus dalam hidupnya. Bukan malah sebaliknya. Ketika orang dekat kita, ih kok begini? Orang dekat kita, orang lihat kita, bukan malah jadi berkat, jadi sandungan, saudara. Kita suka gosip sana sini, ceritain gembala, ngomel sini, musuh sana, sana sini, sana. Kita jadi sandungan, saudara. Kristen tak berguna. Karena itu kita harus punya buah roh, hasilkan buah roh. Sehingga kemana kita pergi, orang diberkati. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nama Tuhan dimuliakan. Karena orang lihat kita dalam Tuhan. Dan orang percaya dan tahu ada Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan perintahkan. Hidupmu menghasilkan buah. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang ketiga, yang pertama buah pertobatan, buah roh. Yang ketiga buah pelayanan. Filipi pasal 1 ayat 21-22. Ini surat ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Menceritakan tentang dirinya dalam mengikut Tuhan. Filipi 1 ayat 21-22. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Wah ini keren. Saya berdoa semua kita punya prinsip hidup seperti Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apa? Hidup kita ini untuk melaksanakan perintah Tuhan. Hidup kita untuk masuk kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Hidup kita untuk melayani Tuhan. Hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Karena Paulus juga berkata, kalau nggak salah, dia berkata, kalau aku hidup untuk Tuhan.
Kalau aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, semua untuk Tuhan. Inilah yang dikatakan, bagiku hidup bagi Kristus, dan mati adalah keuntungan. Kalau kita baca perikopnya, Paulus sedang menggambarkan ada satu situasi di mana dia boleh memilih antara dia mati naik ke surga, ketemu Tuhan Yesus, menikmati kebaikan Tuhan di surga, yang dia katakan mati adalah keuntungan, atau dia hidup untuk Kristus. Di tengah-tengah dua persimpangan ini, di tengah-tengah persimpangan antara mati atau hidup, Paulus bilang begini, akhirnya aku memilih untuk tetap ada di dunia ini, supaya hidupku bekerja memberi buah. Dia lebih memilih, memang nanti kalau aku mati masuk surga, enak ketemu Tuhan, nikmat di surga, menikmati kerja keras selama di dunia. Tapi dia bukan orang yang egois. Dia bilang, aku memilih kalau boleh tetap ada di dunia ini, supaya hidupku bisa memberikan buah. Paulus adalah satu pribadi manusia yang boleh juga kita jadikan teladan. Dari orang yang begitu jahat yang bernama Saulus, orang yang sombong, orang yang gak percaya Tuhan, bahkan menganiaya umat Tuhan. Waktu dia bertobat, dia pakai hidupnya, dia pakai kesempatan anugerah yang Tuhan berikan untuk membaktikan hidupnya, memberi buah, memberkati banyak orang. Bahkan tulisan-tulisannya ada di sebagian besar kitab Perjanjian Baru. Dia berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah apa? Buah pelayanan, saudara. Gereja-gereja di masa gereja mula-mula, itu sebagian besar itu dibuka oleh Paulus dalam perjalanan ke Asia Kecil. Ada gereja di Filipi, ada gereja di Antioquia dan berbagai daerah-daerah di Asia Kecil. Dia berkeliling. Dulu nggak ada pesawat, saudara. Dulu kapal. Dulu nggak ada mobil, nggak ada motor. Mungkin dia naik onta, naik keledai. Jauh, berat. Tapi dia jalani. Dia buka gereja-gereja. Dia memberitakan firman. Dia bawa orang percaya kepada Tuhan. Dia mengajar firman Tuhan. Dan hasilnya banyak orang percaya, saudara. Makanya Eropa itu banyak sekali orang Kristennya. Hasil dari pelayanan Paulus. Nah, saudara gimana? Buah pelayananmu apa? Coba introspeksi. Selama aku bertobat dari sekian tahun yang lalu sampai hari ini, apa buah pelayananku? Berapa banyak orang-orang yang aku bawa untuk percaya kepada Tuhan? Berapa banyak orang-orang yang aku tolong dan pulihkan? Berapa banyak orang-orang yang kuajari firman, lalu dia ikut Tuhan sungguh-sungguh? Berapa banyak orang yang aku doakan lalu disembuhkan? Coba tanya hidupmu. Cek. Jangan jadi KTB, Kristen tidak berguna. Saudara bukannya memberikan buah pelayanan, malah sebaliknya menjadi batu sandungan ketika orang lihat saudara. Ya, bukan jadi berkat, malah nyusahin. Hari ini saudara dengar firman, kita harus hidup menghasilkan buah dari hidup kita. Buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan. Amin. Saya selesaikan dengan ini. Selalu ada caranya yang harus dikasih tahu. Pak, bagaimana caranya saya bisa berbuah? Firman Tuhan jelas berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat yang memberikan kita caranya bagaimana kita berbuah. Kalau saudara ingin berbuah yang lebat, buah pertobatan, buah roh,
buah pelayanan. Tuhan katakan tinggal di dalam dia dan izinkan dia tinggal di dalam kita. Apa artinya? Tinggal di dalam Tuhan itu artinya tinggal di dalam firman-Nya, tinggal melakukan firman-Nya, tinggal untuk mentaati, artinya hidup mentaati Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup berjalan bersama Tuhan, itu artinya. Dan izinkan Tuhan yang memerintah di dalam hidup kita, menguasai hati dan pikiran kita. Itu selalu ada pergumulan, keinginan kita dan keinginan Tuhan. Tapi pisahkan keinginan pribadi ini, utamakan keinginan Tuhan. Itu yang Tuhan maksud. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Dan firmanku tinggal dalam kamu. Firman-Nya yang menuntun hidup kita, bukan keinginan pribadi kita, tapi firman-Nya. Apa yang kamu dengar, lakukan. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Gak cuma tinggal dalam firman-Nya, tapi dalam pengertian yang lain dikatakan kita harus nempel sama Tuhan. Katakan sekali lagi, nempel, saudara. Nempel, seperti dahan itu nempel, saudara. Kuat melekat dengan pokoknya, dengan batangnya. Maka kita bisa berbuah. Kata Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak. Bukan hanya berbuah, tapi dia berbuah banyak, saudara. Banyak. Bukan 1, 2, tapi banyak, saudara. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau saudara betul-betul lakukan firman ini, saudara pasti berbuah. Dan buahnya pasti lebat. Dan ini janji Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, di mana kita pasti berbuah, maka ini janji Tuhan. Diulangi lagi dari Yohanes 15 ayat 16 tadi. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Mau doanya dijawab, saudara? Mau pergumulannya ditolong Tuhan? Mau masuk surga, saudara? Mau bahagia, saudara? Sukacita? Ketika engkau berbuah, hidupmu pasti berbahagia. Ketika engkau berbuah, engkau pasti bersukacita. Ketika engkau berbuah, orang lain diberkati. Dan engkau yang memberkati, pasti lebih bahagia. Karena firman Tuhan berkata, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Orang yang kita berkati berbahagia. Tapi firman Tuhan berkata, terlebih berbahagia orang yang memberi, yang memberkati, saudara. Saya membantu Pak Silitonga. Gak apa-apa Pak ya, saya cerita ya. Dia senang. Shalom Pak, terima kasih ya buat kirimannya, buat berkatnya. Dengan wajah tersenyum. Kirim ke saya. Diberkati, sukacita. Saya lebih diberkati Pak. Karena itu saya ingin terus memberkati, saudara. Saudara juga, ketika saudara memberkati orang, orang yang diberkati senang. Tapi kita yang memberi jauh lebih senang. Dan Tuhan juga disenangkan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan acaranya. Nanti ada acara ulang tahun gereja setelah selesai firman Tuhan. Saya ingin sampaikan bahwa gereja kita masuk tahun yang kelima. Sudah 5 tahun, masuk tahun ke-6. Dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, maka setelah didoakan, dipertimbangkan, maka saya memutuskan untuk mengangkat 2 pasang, bukan 2 orang. 2 pasang wakil gembala, yaitu wakil gembala 1, Bapak Pendeta Madia Timur Yuda Purnomo bersama istri. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Silakan maju Pak Timur. Dan saya juga mengangkat wakil gembala 2,
yaitu Bapak Pendeta Madya Sanggam Manalu dan Ibu. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Boleh maju Pak Sanggam untuk menjadi wakil gembala yang akan membantu saya bersama-sama menggembalakan umat Tuhan di tempat ini, dan tentunya juga bersama para pejabat yang lain yang akan membantu. Silakan berdiri di tengah, hadap ke jemaat sebentar biar jelas wajahnya. Dan ada juga pejabat-pejabat yang membantu pelayanan saya, Pak Pendeta Madya, Pak Semi Sohoka, dan juga Ibu Pendeta Pratama, Ibu Marta Remenda. Nah, semua juga akan membantu saya, pengerja-pengerja dalam posisinya masing-masing, membantu dalam pelayanan di tempat ini. Nah, inilah kedua pasang wakil gembala yang akan ditahbiskan pada pagi hari ini. Sebelah kiri saya Bapak Pendeta Madya Timor dan istri. Sebelah kanan saya Bapak Pendeta Madya, dulu pendeta muda, sekarang diganti istilahnya Pendeta Madya Bapak Sanggam Manalu dan Ibu. Nah, saya undang saudara untuk sekali lagi bangkit berdiri. Kita akan tahbiskan mereka, kita akan doakan mereka. Boleh balik badan Pak Sanggam dan Ibu, dan juga Pak Timor, hadap sini, berlutut, mundur sedikit, 2 langkah. Lagi, oke. Pak Timor boleh pindah sebelah kanan. Baik, silakan berlutut. Tolong difoto ya. Saya ingin bertanya dulu kepada Pak Timor dan Ibu, dan Pak Sanggam dan Ibu, di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan, dan seluruh rekan-rekan pelayanan, saya ingin bertanya kepada Pak Timor dan Ibu, Pak Sanggam dan Ibu, hari ini kalian akan ditahbiskan sebagai wakil gembala untuk bersama-sama kita menggembalakan di tempat ini. Apakah saudara bersedia untuk mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan sukacita? Jika iya, katakan ya, saya bersedia. Biar didengar oleh jemaat semua dengan suara yang keras, suami istri. Apakah saudara bersedia dengan sukacita menerima tugas dan tanggung jawab ini? Ya, saya bersedia. Baik, tepuk tangan saudara. Saksi ya, jadi saksi. Jadi ini di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan. Saya lanjutkan dengan pertanyaan. Apakah saudara bersedia untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai wakil gembala ini dengan penuh rasa tanggung jawab, komitmen, dan juga bahwa pelayanan ini tidak berhenti di tengah jalan hanya karena pergumulan hidup atau karena gesekan, tapi saudara akan tetap melayani dengan penuh komitmen, dan hanya Tuhan yang bisa menyetop pelayanan ini. Bukan karena kalian yang menyetop, mengundurkan diri atau sebagainya, tapi kalian berkomitmen untuk terus melayani apapun yang terjadi di masa mendatang. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk komitmen yang diucapkan di depan jemaat, di depan saya dan juga di hadapan Tuhan. Saya bertanya kepada istri-istri, Ibu Ira dan Ibu Apri, apakah ibu-ibu bersedia untuk mendukung, mensupport, membantu, mendampingi pelayanan dari suamimu sebagai wakil gembala, dan tentunya Ibu Ira dan Ibu Apri juga akan menjadi ibu wakil gembala. Apakah bersedia untuk menopang, mendampingi, mendukung, mendoakan pelayanan suamimu? Silakan dijawab. Silakan yang kencang, Ibu Ira bersama Ibu Apri, yang kencang suaranya biar jemaat bisa dengar. Apakah bersedia? Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya mengundang Bapak Pendeta Semi untuk maju, Ibu Marta juga maju, para gembala-gembala kul untuk maju, semua, ayo maju, ayo Ibu Siti, Ibu Semi untuk maju, mendoakan, mengangkat tangan. Para gembala kul dan istri juga maju semua, ayo buruan. Para jemaat mari angkat tangan, kita akan berdoa mentahbiskan kedua pasang hamba Tuhan ini untuk mengemban tanggung jawab sebagai wakil gembala di tempat ini. Hari ini Tuhan di hadapanmu
Di hadapan jemaat dan seluruh rekan pelayanan, aku mentahbiskan kedua hamba-Mu ini untuk menjadi wakil gembala. Oh Rabakana Masikia Rabayasna. Urapi mereka berdua untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Tolong mereka untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Beri kekuatan, beri sukacita, beri hikmat, otoritas untuk melakukan tugas pelayanan sebagai wakil gembala. Biar mereka berdua bersehati ya Tuhan, bersama-sama boleh menjadi teladan, boleh menjadi terang bagi gereja-Mu di tempat, bagi seluruh jemaat dan rekan-rekan pelayanan, menjadi contoh. Berkati ya Abah, Pak Timor dan Ibu Ira, berkati dalam nama Yesus. Berkati juga Pak Sanggam dan Ibu Apri sebagai wakil gembala 2 untuk membantu pelayanan hamba-Mu di tempat ini. Engkau urapi ya Abah, mengalir kuasa-Mu, otoritas, hikmat, sukacita, kekuatan untuk mengemban dan melaksanakan tanggung jawab yang mulia ini, menggembalakan jemaat-Mu. Biarlah hidup keluarga mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka boleh menjadi teladan ya Tuhan bagi jemaat. Apapun yang mereka katakan, mereka putuskan, mereka lakukan, respon mereka itu seturut dengan firman Tuhan. Berkati ya Abah, berkati dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan, dalam pelayanan tidak ada kepentingan pribadi, sehingga ada kepentingan yang ada hanyalah kepentingan Tuhan. Berkati Tuhan kedua pasang hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus aku mentahbiskan Bapak Timor dan Pak Sanggam beserta istri untuk menjadi wakil gembala tempat ini dalam nama Yesus. Amin.